petunjuk. Karena orang yang mengajak pada petunjuk akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan juga hadis ini ancaman bagi orang yang mengajak pada kesesatan. Karena orang yang mengajak pada kesesatan akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya. Mengikutinya dalam hal kesesatan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, ini dorongan baik kita untuk menjadi orang yang mengajak pada kebaikan dan peringatan agar jangan menjadi orang yang mengajak pada keburukan dan kesesatan. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita sekarang masuk hadis baru, hadis yang ke-11. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, muttafaqun alaih. Dari Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikannya paham akan agama. Hadis yang disepakati kesahihannya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya Bapak ya, hadis dari Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah menjadikan dia faqih, paham akan agama. Ini orang yang Allah kehendaki kebaikan. Artinya Allah ingin orang ini baik. Kalau Allah menghendaki seorang baik, maka Allah jadikan dia paham akan agama. Berarti sebaliknya, orang yang tidak Allah kehendaki baik dijadikan tidak paham akan agama. Ini menunjukkan keutamaan mendalami agama ya. Ya, kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini. Kata beliau rahimahullah, hadzal hadits min a'zami fadailil ilm. Wa fihi annal ilma nafi' alamatun ala sa'adatil abdi wa anna allaha arada bi khaira. Hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan besarnya keutamaan ilmu. Hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan besarnya, sangat besarnya keutamaan ilmu. Ilmu apa? Agama ya. Bukan berarti kita meremehkan ilmu lain. Ilmu lain bisa dapat pahala, kita juga bisa mendapatkan kebaikan, tapi ilmu yang dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah, maksudnya ilmu agama ya. Ini sepakat para ulama, nggak ada perbedaan pendapat ya. Yang dimaksud sepiyar fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat, beberapa derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat. Maksud ilmu di sini ilmu agama. Sepakat para ulama, nggak ada yang menafsirkan lainnya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti meremehkan ilmu lain. Ilmu lain maksudnya ilmu dunia, ini juga baik selama kita niatnya untuk kebaikan. Saya mengajarkan misalkan bahasa, ilmu bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Tapi kalau niatnya supaya orang baik, supaya orang bisa mencari nafkah, supaya orang mudah mendapatkan pekerjaan, supaya orang mudah mendapatkan relasi, maka ini pun berpahala. Ya, ini ilmu agama, ilmu dunia. Nah, kalau ilmu agama udah jelas, itu udah berpahala. Nah, sedangkan ilmu dunia harus niatnya untuk kebaikan. Kalau sekedar untuk mengajarkan saja, atau untuk sekedar dapat uang saja, ya nggak masalah, nggak terpuji dan tidak juga tercela. Ya. Tapi kalau niatnya saya nggak cuma mengajarkan ilmu ini, ilmu dunia ini bukan cuma untuk uang, tapi untuk kebaikan. Nah, ini selain dapat dunia, dia juga dapat pahala akhirat. Ya, maka niat ini menentukan juga ya. Ya, kita kembali lagi, hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan besarnya, sangat besarnya keutamaan ilmu.
Dan dalam hadis ini kata Syekh, ilmu yang bermanfaat adalah tanda kebahagiaan hamba. Ilmu yang bermanfaat adalah tanda kebahagiaan hamba dan bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada dirinya. Nah ini, jadi kalau ada ilmu, kita punya ilmu dan ilmunya bermanfaat, ini ada pembatasan bermanfaat. Karena kalau sekedar ilmu saja, orang Yahudi juga berilmu, ya tidak? Berilmu mereka, beda dengan yang satunya. Kalau Nasara nggak punya ilmu, kalau Yahudi punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat, malah menjadi bumerang bagi mereka. Mereka punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkan. Akhirnya mereka menjadi al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Artinya apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Ya makanya di antara doa yang dipanjatkan Nabi, beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nabi minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ilmu yang bermanfaat, bukan cuma ilmu. Karena kalau kita dapat ilmu tapi tidak bermanfaat diri kita, nggak ada gunanya. Nambah ilmu tapi kita makin jauh dari Allah. Ilmu ini akan menjadi apa? Hujjah, membantah kita, ini akan memperberat siksa kita. Tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah, makin menambah iman kita, makin menambah ketakwaan kita kepada Tuhan kita. Nah itu ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, nggak berpengaruh pada hati kita, tidak berpengaruh pada iman kita. Ya, jadi itu ya, ini penting nih. Jadi kata Syekh, ilmu bermanfaat, karena doa Nabi tadi, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Ini juga sama, rezeki yang baik, bukan sekedar rezeki. Karena kalau rezeki saja, orang kafir juga dapat rezeki, tapi rezekinya tidak bermanfaat. Para koruptor dapat rezeki, ya tidak, tapi rezekinya tidak bermanfaat, bikin mereka hidup susah. Lalu berikutnya amalan yang diterima. Nabi menyatakan amalan yang diterima, bukan amalan saja. Karena kalau sekedar beramal, orang Nasara pun beramal, tapi tanpa ilmu. Ya makanya tersesat ad-dhalin. Ya. Maka di sini yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, kata Syekh sini, hadis ini menunjukkan ilmu yang bermanfaat adalah tanda kebahagiaan hamba. Artinya kalau pada diri seorang ada ilmu yang bermanfaat, orang ini bahagia. Dan bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada dirinya. Maka Bapak-bapak, kalau kita paham suatu ayat, kita bisa mengamalkannya. Ini tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Apalagi kita bisa menyampaikannya. Begitu juga kalau kita tahu suatu hadis, paham maknanya, bisa mengamalkannya, ini tanda kita bahagia. Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Ya. Maka bersemangatlah kita dalam mempelajari agama dan semangatlah untuk mengamalkannya dan menyampaikannya. Lalu kata Syekh sini, wal fiqhu fid din yashmalu al fiqha fi usulil iman wa syara'i'il islam wal ahkam wa haqa'iqil ihsan. Fa inna ad-dina yashmalu thalathata kullaha kama fi hadits Jibril lamma sa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman wal islam wal ihsan wa ajabahu sallallahu alaihi wasallam bi hududiha. Di sini kan siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faqih akan agama, paham akan agama. Nah, paham akan agama kata Syekh mencakup paham akan pokok iman. Pokok iman maksudnya apa? Rukun iman. Kita paham tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, malaikatnya, rasulnya, hari akhir, takdir yang baik dan buruk ini. Kita paham tentang ini. Nah, ini tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Kita paham tentang pokok iman dan paham tentang syariat-syariat Islam.
tentang sholat, zakat dan semacamnya, dan ahkam dan hukum-hukum, wa haqaiqal ihsan, dan juga paham tentang hak-hak kebaikan. Siapa saja orang yang berhak dapat kebaikan. Kenapa disebutkan semua ini? Karena agama ini mencakup 3 perkara tadi semuanya. Iman, Islam, dan ihsan. Iman yang tadi, yang rukun iman. Islam, rukun Islam. Yang ada 5 itu. Dan ihsan 2. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, ini 3 perkara. Agama Islamnya terdiri dari 3 tadi. Iman, Islam, dan ihsan. Ini semua disebutkan dalam hadis Jibril tatkala dia bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, Islam, dan ihsan. Maka Jibril pun menjawab dengan definisinya. Nabi kan dalam keadaan sedang duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba datanglah seorang pria berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda dia bekas melakukan perjalanan jauh. Artinya kemungkinan orang Madinah kan. Tapi anehnya kata Umar bin Khattab, la ya'rifu ahadun minna. Tidak ada seorang dari kita pun yang kenal dia. Jadi heran kan? Kalau memang orang nggak ada tanda-tanda bekas perjalanan pakai hati, itu orang Madinah. Tapi herannya nggak ada satupun sahabat Nabi yang kenal dia. Ini orang asing ini. Dia datang pada Nabi lalu menempelkan lututnya ke lutut Nabi, meletakkan pahanya di atas, meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Lalu dijawab, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada tentang iman. Dijawab rukun iman. Lalu ditanya lagi, setelah dijawab oleh Nabi semuanya, shadaq, engkau betul. Maka Umar berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami merasa heran. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Karenanya apa? Kabarkan kepada tentang iman. Dijawab, kau betul. Kan aneh kan? Kayak ada orang datang dari luar. Apa hukum makan daging katak? Hukumnya haram. Betul. Dia nanya, dia betul kan? Nah, setelah itu orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, dijawab rukun Islam. Kembali lagi orang ini berkata, engkau betul wahai Muhammad. Setelah itu ditanya tentang Islam, dijawab juga. Nah, setelah dijawab semua pertanyaan tadi, dia pergi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu kamu siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi pun bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu adalah Jibril, orang yang tadi manusia. Jadi Jibril menjelma dalam bentuk manusia, pria ya. Tadi itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Nah ini ya, Jibril menjawab dengan bertanya, 3 pertanyaan dijawab oleh Nabi. Nah jelas Bapak ya. Jadi di sini kata Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, fafassarul iman bi usulihi sittah. Nabi menafsirkan iman dengan pokoknya yang 6, yaitu rukun yang 6 itu. Ya, wafassarul Islam bi qawaidihil khams, dan Rasulullah menafsirkan Islam dengan 5 tonggaknya. Maksudnya rukun Islam ya. Wa fassarul ihsan, dan Nabi menafsirkan ihsan dengan ucapan anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, ini ya. Ini tafsir Nabi tentang ihsan. Nah, ini jelas Bapak ya. Kita lanjut lagi keterangan Syekh As-Sa'di di sini. Faidkhulu fi dzalika tafaqquhu fil aqaid wa ma'rifati madhhabis salafi fiha wa tahaqquqi bihi zahiran wa batinan wa ma'rifati madhahibil mukhalifin wa bayani mukhalafatiha lil kitab was sunnah. Termasuk tadi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan dia apa tadi? Paham akan agama, faqih akan agama. Nah, termasuk paham akan agama, yaitu paham tentang akidah. Nah, bahkan ini yang paling penting.
dan mengenal pendapat salaf terdahulu, generasi terdahulu, sahabat, tabi'in, murid mereka, dan tabi'in, dan mempraktekannya secara lahir maupun batin. Ini termasuk kategori paham akan agama. Kalau Allah hendaki fulan baik, maka Allah jadikan dia paham tentang diantaranya akidah, madhab salaf, pendapat salaf, dan bisa mempraktekannya lahir dan batin, dan mengenal pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat salaf. Pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya Jahmiyah, pendapatnya Khawarij, sekte-sekte sesat, ngerti ya. Dan bisa menjelaskan pertentangan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tahu, misalkan ini Khawarij sesat. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwasanya pelaku dosa besar masih punya iman. Nah, jadi kita tahu ini sesat, bukan sesat titik. Kenapa sesat? Karena bertentangan ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan pelaku dosa besar masih punya iman. Banyak ayat hadisnya. Dan kita tahu Murji'ah sesat. Titik, enggak. Karena pendapat mereka bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang. Dan yang namanya iman bukan cuma tapi ucapan lisan dan amalan anggota badan. Nah ini, kalau kita bisa paham seperti ini, Bapak, tandanya Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Jadi jangan anggap remeh, masa cuma tahu pendapat sekte ini, pertentangan gini, masa ini tuh kebaikan. Tandanya Allah menghendaki kebaikan pada kita. Jangan remehkan ilmu walaupun sedikit ya. Itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan satupun ayat Al-Quran yang kita dengar atau hadis yang sampai ke kita. Karena bisa jadi lewat ayat yang kita dengar, kita selamat dari neraka masuk surga. Selamat dari dosa besar. Contohnya hadis Abu Bakr tentang dia suatu hari menyaksikan Rasulullah SAW khutbah, lalu nengok cucunya Hasan. Lalu berkata, inna bni hada sayyidun sayuslihullahu bihi baina fi'atin 'azimain min ummati. Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Nanti lewat dirinya Allah akan mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin. Lewat cucu Nabi yaitu Husain Hasan. Jadi Allah akan mendamaikan dua pasukan kaum muslimin. Dua pasukan yang apa? Yang ini. Dua pasukan ini akan bertempur, tapi lewat Hasan jadi damai. Ini diucapkan Nabi ketika Hasan masih kecil, main di bawah mimbar Nabi berkhutbah. Nah, hadis ini didengar oleh Abu Bakar, dilihat oleh Bakar, dengar. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, jadi kita flashback kembali. Sebelum Ali bin Abi Thalib meninggal, kan terjadi fitnah besar di antara umat Islam. Utsman terbunuh di Madinah. Nah, ketika itu para pemberontak menunjuk Ali jadi pemimpin. Ali pun akan jadi pemimpin. Cuma berita ini, berita terbunuhnya Utsman sampai ke Syam, Damaskus sana, 1 bulan berikutnya. Karena dulu belum ada telepon, WA, belum ada Instagram. 1 bulan berikutnya terdengar kabar Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Maka pemerintah Muawiyah gubernur Syam ketika itu mengumpulkan masyarakat Syam di lapangan besar, lalu berpidato sambil membawakan gamis Utsman yang berlumuran darah. Nah, maka semuanya mengutuk pembunuh Utsman, menangis mereka, dan mereka semua sepakat meminta Muawiyah kisos, karena Muawiyah ini masih sepupunya Utsman, dia bisa berhak menuntut kisos. Nah, kebetulan juga setelah terdengar berita Utsman terbunuh, terdengar juga berita sudah ada pemimpin baru. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang jadi masalah. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah ketika itu. Di Syam, mereka juga dengar kabar baru bahwasanya udah ada khalifah baru, tapi penduduk Syam nggak mau mengakui Ali. Mereka meminta pembunuh Utsman di kisos terlebih dahulu, dihukum dulu, baru nanti ngakui Ali sebagai pemimpin.
Tapi apa sikap Ali? Apakah mau kisos dulu? Nah, Ali nggak mau. Akui dulu saya pemimpin. Nanti kalau masalah kisos nanti, ini negara masih kacau nih. Khalifah baru terbunuh. Kalau tegakkan kisos terjadi kacau balau. Sehingga akhirnya apa Bapak? Fitnah terjadi sehingga puncaknya Ali di Kufah. Ali akhirnya memindahkan ibu kota ke Kufah. Muawiyah di Syam. Mereka semua berhadapan. Terjadilah pertempuran besar. Fitnah ini di antara umat Islam ya. Mereka semua bukan mencari kekuasaan, enggak. Muawiyah bukan berarti perang melawan Ali karena mencari kekuasaan, cuma menuntut apa? Darah Utsman, kerabat yang dibunuh secara zalim oleh pemberontak. Sedangkan Ali enggak menegakkan kisos bukan berarti senang dengan Utsman terbunuh, enggak. Tapi kan apa, negara masih belum stabil. Kalau ditegakkan kisos ketika itu, yang ada apa? Kacau. Karena bapak-bapak pembunuh Utsman ini satu orangnya dibackingi 5.000 orang kaumnya. Satu orangnya. Jadi yang pembunuh Utsman bukan satu, banyak. Anggap 100 nih. Kalau yang satu orang aja dilindungi 5.000, kalau 100 bagaimana? Kacau. Makanya Ali pandangannya jauh, enggak, jangan kisos dulu. Yang penting negara stabil dulu. Semua ngakui saya sebagai pemimpin, baru nanti tegakkan kisos. Tapi penduduk Syam, Muawiyah enggak. Pokoknya kisos dulu, baru akui. Sehingga terjadi gesekan, terjadilah pertempuran besar antara Syam yang dipimpin oleh Muawiyah dengan Ali di Kufah. Nah, pertempuran besar terjadi, lalu akhirnya ternyata Allah takdirkan ketika itu pasukan Syam terdesak, tapi Amr bin Al-As, komandan pasukan Syam, mengangkat mushaf. Tanda apa? Damai, duduk kita berunding di atas kitabullah. Sehingga akhirnya apa? Dari situ ya sudahlah. Muawiyah mengutus Amr bin Al-As untuk berunding, Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dari perundingan tersebut sepakat mereka kita gencatan senjata. Karena kalau tidak bagaimana yang ngurus anak kita, istri-istri kita, bagaimana? Akhirnya udah kita sepakat damai. Tidak lagi pertempuran, tidak lagi melanjutkan pertempuran. Nah, sikap Ali yang menyatakan perundingan ini selesai, dilaporkan ke komandan masing-masing kepada Muawiyah dan Ali, mereka semua sepakat, ya udah kita setuju. Nah, rupanya sikap Ali menyetujui perundingan tersebut tidak disukai oleh sebagian pasukannya. Mereka menganggap Ali ini sudah berhukum dengan hukum manusia, bukan dengan hukum Allah. Sedangkan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau begitu Ali kafir. Kalau udah kafir, tidak layak jadi pemimpin. Akhirnya mereka khuruj, keluar dari barisan Ali. Jumlahnya 5.000 orang. 5.000 orang keluar, mereka khuruj keluar, makanya mereka disebut Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali. Lalu mereka tinggal di daerah Harurah, makanya mereka juga disebut Haruriyah, orang-orang yang tinggal di Harurah. Nah, mereka lah yang memberontak pada Ali. Jadi Muawiyah sama Ali udah damai nih. Tapi dari barisan Ali ada yang keluar lalu memberontak pada Ali. Ali tidak memerangi mereka sampai mereka memerangi Ali. Jadi selama mereka nggak mengganggu kita, Ali nggak mau menyerang mereka. Puncaknya apa? Khawarij ini menghadang Abdullah bin Khabab bin Al-Arad, putranya sahabat Nabi yang sedang bersama istrinya yang sedang hamil. Ditanya tentang suatu hadis, bagaimana pendapatmu? Adakah engkau dengar hadis dari ayahmu dari Rasulullah yang menyebutkan tentang kami? Itu orang Khawarij. Disebutkan, bukannya nerima, malah tersinggung. Akhirnya dibunuhlah Abdullah. Nggak cukup dibunuh Abdullah, dibunuh juga istrinya. Dan nggak cukup dibunuh istrinya kalian ngandung, dibelek isinya, dikeluarkan ininya. Nah, ini Khawarij coba. Kejam mereka tuh. Nah, setelah Khawarij melakukan demikian, Ali pun langsung mengambil keputusan mereka dihabisi. Jelas ya? Karena mereka udah mulai cari gara-gara. Kan selama ini Ali menahan. Selama mereka belum menyentuh kita nggak akan menyentuh mereka. Nah, setelah mereka membunuh Abdullah bin Khabab dengan istrinya, barulah Ali menggempur mereka. Dari yang jumlahnya sekitar 3.000, yang tersisa cuma 20 orang. Sisanya kabur. Bayangkan. Nah, yang kabur inilah di kemudian hari merencanakan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka rencana membunuh 3 orang.
Muawiyah, Amr bin Al-As, Ali bin Abi Thalib. Tapi Muawiyah gagal, Amr bin Al-As gagal. Nah, Ali lah yang berhasil. Ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya di salat subuh, membangunkan masyarakat salat subuh. Nah, tokoh Khawarij Abdurrahman bin Muljam mengintai. Dia sudah melumuri pedangnya dengan racun selama berminggu-minggu. Untuk supaya apa? Ali sekali tebas mati lah. Akhirnya dia menggunakan kesempatan ketika Ali keluar dari rumahnya membangunkan masyarakat, salat subuh. Abdurrahman bin Muljam pun mendekati Ali bin Abi Thalib lalu menembaskan pedangnya ke kepala Ali. Langsung darah muncrat ke bayangan pedang. Wah, Ali pun berteriak minta tolong, maka orang-orang pun berhasil mengapung Abdurrahman bin Muljam lalu menangkapnya hidup-hidup. Nah, Ali bin Abi Thalib memberikan pesan, kalau saya hidup setelah ini kan luka parah. Kalau saya hidup, biarkan sayalah yang memberikan hukuman kepada dia. Tapi kalau saya meninggal, bunuhlah dia. Jelas Bapak ya? Akhirnya Allah takdirkan Ali meninggal. Nah, ini Bapak ya. Nah, terus bagaimana berarti Abdurrahman bin Muljam nih, Ali meninggal? Dia dihukum mati ya. Yang melaksanakan hukuman mati adalah sepupunya, bukan sepupunya, keponakannya, Abdullah bin Ja'far. Ya, ini pembahasannya panjang lah, kita nggak bahas masalah itu ya. Kita bahas setelah Ali meninggal, siapa pemimpinnya? Nah, ini yang jadi masalah. Pemimpinnya akhirnya orang-orang menunjuk Al-Hasan, putranya Ali, cucunya Nabi. Nah, akhirnya apa? Setelah Al-Hasan ganti menjadi khalifah, pengganti Ali, Al-Hasan menyiapkan pasukan besar untuk menyerang pasukan Syam. Kan tadi pun Syam melawan Muawiyah kan, udah sempat damai, ini lagi panas lagi. Dan pasukan ini pasukannya sangat besar, laksana gunung disebutkan dalam riwayat itu. Artinya semua orang menduga, nah, kalau dulu Muawiyah melawan Ali pasukan Syam dengan Kufah, pasukan Syam udah hampir kalah, apalagi sekarang karena pasukan Hasan jauh lebih banyak. Iya, besar, sangat besar. Udah bakal bisa menghabisi pasukan Syam. Namun dalam kondisi genting seperti ini Bapak, ini sesuai dengan pesan tadi, intinya jangan meremehkan ilmu walaupun kecil ya. Jadi ketika Hasan mau menyerang pasukan Syam, pasukan Muawiyah dengan pasukan yang begitu besar, datanglah Abu Bakar kepada Hasan menyampaikan, wahai Hasan, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah suatu hari berkhutbah di hadapan halayak ramai. Lalu beliau melihat dirimu yang ketika masih kecil, lalu berkata, sesungguhnya cucuku adalah pemimpin. Artinya kelak dia menjadi pemimpin. Lewat dirinya Allah akan mendamaikan dua pasukan besar kaum muslimin. Allah akan mendamaikan dua pasukan kaum muslimin lewat dirinya. Lewat siapa? Hasan. Nah, apa reaksi Hasan setelah mendengar hadis ini? Tadinya kan udah mau nyerang kan? Dia batalkan. Bahkan dia serahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Sehingga akhirnya apa? Umat yang tadinya udah terpecah menjadi dua, jadi bersatu. Makanya tahun tersebut dinamakan Amul Jamaah, tahun persatuan. Nah, lihat. Ini hadis ya, singkat. Aku menyaksikan Rasulullah melihat dirimu, lalu menyatakan engkau adalah cucuku, ini adalah pemimpin. Kelak lewat dirinya Allah akan mendamaikan dua pasukan kaum muslimin. Ini hadis ini ternyata dengan disampaikannya hadis ini mencegah terjadinya apa? Pertumpahan darah besar di antara umat Islam. Maka Bapak jangan remehkan hadis, walaupun kita mungkin anggap remeh, enggak ada yang remeh dalam masalah hadis. Itu bermanfaat, bisa menyelamatkan kita dari dosa besar, bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Maka jangan remehkan faidah ilmu walaupun sekecil apapun. Ya, entah itu mungkin ayat Al-Quran, hadis Nabi, perkataan para sahabat dan semacamnya. Banyak Bapak kisah-kisah yang inspiratif sebenarnya. Bagaimana orang yang tadinya mau bunuh diri, sebagaimana saya lihat juga kisahnya dilihat dalam kitab Ulul Himmah itu di luar negeri, di Amsterdam kalau salah, Belanda itu ada seorang wanita mau bunuh diri.
Dia ngerasa hidupnya udah sia-sia. Sampai akhirnya siapa sangka ketika udah nyiapkan mau gantung, dia bunuhnya dengan gantung. Ada yang ngetok-ngetok, tok 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 tok. Siapa ini ngetok-ngetok udah mau bunuh diri? Dia nggak sempat dicuekin, aneh nggak peduli lah, lanjut aja. Tapi ngetok-ngetok terus. Akhirnya lihat siapa sih? Ayo udah, tunda dulu. Dibuka pintu, ternyata di hadapan si wanita ini ada seorang anak remaja tersenyum dengan muka cerah. Lalu apa? Menyerahkan buku. Bukunya apa? Buku tentang Islam. Dan dia bukan Muslim, kafir dia. Ya kan buku tentang Islam. Akhirnya ya udah terima. Akhirnya apa? Dia baca dulu bukunya, dia malah tersentuh, masuk Islam, tidak jadi apa? Artinya jangan meremehkan kita hidayah, apa jangan meremehkan faedah ilmu sekecil apapun. Kadang itu bisa menyelamatkan kita dari dosa besar atau dari mara bahaya dan semacamnya. Nah ini Bapak ya. Jadi contohnya dalam masalah akidah tadi, kita belajar di antara tanda Allah menghendaki kebaikan pada kita, kita bisa tahu apa pendapat salaf dalam masalah akidah, apa sekte sesat pendapat mereka dalam masalah akidah, bagaimana mereka bisa sesat, apa ayat yang bertentangan dengan pendapat mereka. Jangan remehkan seperti ini, kita tahu nih, oh iya ya. Dengan ini kita terhindar dari pendapat yang menyimpang. Nah ini penting Bapak ya. Dan juga kalau kita misalkan dalam masalah akidah, kita ini ngerti, kita tidak mudah ditipu. Nah orang nih ditipu oleh dukun ya karena tidak punya ilmu. Nah, maka dengan ya ini pengalaman pribadi Bapak, dulu saya masih ngaji, baru awal-awal, belum terlalu mendalam, pernah ditipu. Istilahnya ada katanya ilmu putih, ilmu hitam. Saya seperti ini. Apa iya dalam Islam ada ilmu putih, ilmu hitam? Saya dikasih ramuan apa gituan sama orang, saya lagi pulang sekolah. Lalu ada orang samping menyaksikan terus. Dari sini dia ngasih apa gitu kan. Saya kasihan sama kamu nih. Ini saya ngasih ramuan apa? Ini karena nanya dulu dia. Di sekolah ikut ekstrakurikuler apa? DKM. Dia mukanya langsung berubah. DKM. Dia mikirnya kan berarti orang ngerti agama kan. Padahal saya waktu itu baru belajar. Akhirnya dia berusaha, oh ini ramuan ini dek, ini ilmu putih ya, bukan ilmu hitam. Saya karena baru awal ngaji, ilmu putih, emang ada ilmu putih? Nah dari situ saya tahu ternyata itu penipuan Bapak ya. Akhirnya apa? Duit saya hilang. Itu pengalaman itu menunjukkan pentingnya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu mudah ditipu ya Bapak ya. Ya mungkin cukup sampai sini. Insya Allah pembahasan berikutnya tentang hadis yang ke-11 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.